Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih وتمسك بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali Allah mudahkan kita untuk mempelajari buah karya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Buah karya yang ditulis oleh beliau agar mengingatkan setiap talibul ilm, mengingatkan setiap orang yang kesibukannya dengan ilmu, dengan dakwah, agar mereka senantiasa memperbaiki diri. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bahwasanya di antara hal yang membantu seorang dalam menuntut ilmu adalah pengamalan. Itu poin yang kelima ya. Kalau ada yang mencatat itu poin yang kelima. Kita masuk pada poin yang keenam. Jadi kalau kita urutkan di antara adab-adab para penuntut ilmu yang sudah kita bahas, pertama adalah ikhlas karena Allah. Kita sudah jabarkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kemudian yang kedua, adab seorang penuntut ilmu menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari diri orang lain. Jadi niat dia belajar selain ikhlas karena Allah, juga dia ingin menghilangkan kebodohan dari diri dia, dan dia ingin menghilangkan kebodohan dari diri orang lain. Niatnya itu dalam belajar. Kemudian yang ketiga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, membela syariat. Seorang yang sibuk dengan ilmu siang dan malam, dia mengamalkan, dia mendakwahkannya, dia mungkin bangun lembaga-lembaga dakwah, dia bangun sekolah-sekolah Islam. Tidak ada tujuan terbesar dalam hidupnya kecuali membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, di antara adab penuntut ilmu, berlapang dada dalam masalah yang diperselisihkan. Kita juga sudah jelaskan ada masalah-masalah yang memang kita berlapang dada. Namun ada masalah-masalah kita bersikap hitam putih, bersikap tegas, bersikap jelas. Mana yang bagian usul dari agama kita nggak bisa toleransi. Namun bagian-bagian dari rincian-rincian fikih terkadang masing-masing menyampaikan hujjah dan kita berlapang dada, kata Syekh Utsaimin. Kemudian yang kelima yaitu mengamalkan ilmu, mengamalkan ilmu. Dan pada pertemuan ini kita akan membahas poin yang keenam, yaitu tujuan kita menuntut ilmu, tujuan kita belajar syariat Allah Subhanahu wa taala, kita berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di halaman 41 ya. Berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya bacakan kalimat dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Seorang penuntut ilmu harus menjadi orang yang selalu mengajak kepada Allah dengan ilmunya. Dia mengajak orang di setiap kesempatan yang memungkinkan, baik di masjid-masjid, majelis, di pasar, dan di setiap tempat yang memungkinkan. Setelah Allah memberikan tugas kenabian dan tugas kerasulan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidaklah duduk-duduk di rumah, tapi beliau mengajak manusia dan selalu bergerak
Saya tidak ingin seorang penuntut ilmu hanya menjadi kutu buku, akan tetapi saya ingin di antara mereka ada yang menjadi ulama yang mengamalkan ilmunya. Ini kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi dengan ilmu yang dia punya, dia mengajak manusia kepada Allah. Dia punya ilmu sedikit, dia sampaikan ilmu ini kepada orang-orang yang dia cinta. Dia punya harta, bagaimana dengan hartanya itu orang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia punya tenaga, bagaimana dengan tenaga dan waktunya dia bisa luangkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mesti dia berdakwah di atas mimbar, tidak. Tidak mesti seorang itu harus berada di atas mimbar Jumat, tidak. Namun semua potensi yang Allah berikan kepada kita, ajaklah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika turun kepada beliau firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintahkanlah keluarga dekatmu kembali kepada agama Allah. Ada perintah, Pak. Wa anzir, peringatkan keluargamu dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada upaya kita mengajak orang, Pak. Antum kajian hari ini nih, kajian minggu depan, kalau bisa antum ajak orang, satu orang, antum bawa. Bahkan saya kenal sebagian ikhwan akhwat, masya Allah, Pak. La uzaki ala Allah ahada, saya tidak mensucikan siapapun, tapi saya melihat ini zahirnya adalah kebaikan. Ada suami istri, masya Allah, bukan seorang yang diberikan harta yang banyak sama Allah, tidak. Dia punya mungkin 2 atau 3 motor. Setiap dia kajian, dia pisah sama istrinya, Pak. Suami dengan motor sendiri, istri dengan motor sendiri. Tujuannya apa, Pak? Bukan lagi berantem, bukan. Suaminya ini dia ingin ajak siapa yang mau berangkat bareng kajian dengan dia sama anak. Istrinya juga begitu, Pak. Ada satu motor yang bisa dia pakai, dia ajak temannya. Ntar sore saya kajian nih, yang mau ikut japri. Ini, Pak. Dengan apa yang dia punya, dia mengajak manusia kepada Allah. Apalagi kalau kita punya potensi besar. Dan kita sudah sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, di antara ciri-ciri orang yang dekat kedudukannya di hari kiamat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang-orang yang paling baik akhlaknya. Kalau kita berbicara akhlak, kita berbicara bagaimana kita beradab kepada Allah dan Rasulnya, bagaimana kita beradab kepada sesama manusia. Makanya penuntut ilmu dia tidak boleh diam. Dan disebutkan oleh Syekh Utsaimin, dia tidak boleh kutu buku. Yang dia pikirkan dirinya sendiri, nggak boleh, Pak. Mungkin dia baca buku setiap hari di rumah, dia tidak peduli dengan hak tetangganya, dia nggak peduli dengan hak keluarganya. Sebagaimana kisah yang pernah disebutkan oleh para perawi hadis tentang bagaimana kesolehannya Abu Darda, yang pada akhirnya ditegur oleh para sahabat yang lain. Ini Abu Darda saking hebatnya ibadahnya, sampai terkadang dia tidak memperhatikan hak istrinya. Tapi perbuatan ini ditegur oleh para sahabat. Sampai disebutkan dalam riwayat tersebut, engkau punya hak, keluargamu punya hak, matamu punya hak, semua. Seorang penuntut ilmu, dia tidak boleh hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Kalau kita berbicara lingkup pendidikan pun demikian, Pak. Maka disebutkan oleh Syekh di sini, dia mengajak orang pada setiap kesempatan yang memungkinkan. Baik di masjid. Subhanallah, sebagian kaum muslimin hanya bisa mendapatkan ilmu kalau dia di masjid. Nabi tidak, Pak. Bukankah Nabi pernah membonceng Abdullah bin Abbas, Pak? Dibonceng sama Nabi. Apa yang dibahas sama Nabi di jalan, Pak? Kuliner? Hah? Oh ini ontanya enak nih. Oh ini Masya Allah nih. Nabi membonceng Abdullah bin Abbas, Nabi pakai kesempatan itu untuk dakwah.
Dan pada waktu itu Abdullah bin Abbas masih kecil, jemaah. Masih kecil, Pak. Tapi Nabi menasihati, ya gulam ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidu tujahaka. Wahai anakku tercinta, jagalah syariat Allah. Allah akan menjagamu. Wahai anakku tercinta, jagalah batasan-batasan Allah. Engkau akan mendapatkan Allah berada di hadapanmu. Oh, ini kalimat Nabi sampaikan pada kesempatan berkendaraan. Jadi waktunya penuntut ilmu itu mahal, Pak. Ketika dia di masjid ngomongnya masalah ilmu. Dia jumpa temannya lagi di kendaraan ngomongnya masalah ilmu. Dia jumpa mungkin temannya di pasar ngomongnya masalah ilmu. Satu hal, Pak. Apa kira-kira yang bisa antum sampaikan kepada teman-teman yang berada di pasar? Antum jumpa teman antum di pasar nih. Kira-kira apa nasihat kecil mudah antum ingatkan apa? Antum setiap hari ke pasar jualan, udah baca doa masuk pasar belum? Yakin saya, Pak, ada orang puluhan tahun di pasar kerjanya, gak pernah dia baca doa masuk pasar. Puluhan tahun dia kerja di pasar. Ini jemaah. Ada hal-hal yang kita bisa ingatkan sedikit demi sedikit. Maka kata Ali bin Abi Thalib, sahabat yang terbaik bukan sahabat yang selalu membuatmu tertawa dan puas, bukan. Karena mayoritas sahabat, mayoritas perkumpulan, Pak, mayoritas perkumpulan itu sia-sia. Mayoritas tempat duduk-duduk, tempat ngopi-ngopi. Walaupun sama ustadz ngopinya sama kadang-kadang, Pak. Sama. Sebagian orang menghabiskan waktunya untuk kongkong-kongkong, ngopi-ngopi, santai-santai. Kalau itu sesekali nggak ada masalah. Tapi kalau habis waktu untuk itu, ini bukan penuntut ilmu, Pak. Makanya dimanapun waktu, di pasar pun, bahkan di tempat-tempat manapun, kewajiban berdakwah terus. Contoh di dunia pendidikan, ya. Seorang guru, dia punya jam ngajar kan, jam sekian sampai jam sekian. Mungkin sampai jam 4 sore. Apakah setelah jam 4 sore, kalau dia berjumpa dengan muridnya, entah di pasar, entah di jalan, melakukan sebuah kesalahan, dia diam? Oh, bukan job saya ini. Saya kan digaji dari pagi sampai sore. Akadnya itu, Ustaz. Masya Allah, Pak. Saya pernah dengar langsung itu, Pak. Saya pecat gurunya, Pak. Mau tanya tuh di sekolah situ. Guru Al-Quran gak mengerti dengan apa yang dia bawa. Dia merasa tanggung jawab dia hanya di sekolah. Ulama, Pak, kalau kita lihat bagaimana mereka mengajarkan ilmu, terkadang udah selesai ngajar nih, Pak, dari majelis mereka pergi keluar, itu masih banyak yang nanya, Pak. Dan ulama kadang-kadang sambil jalan dia memberikan fatwa sambil jalan. Syekh Utsaimin disebutkan terkadang beliau berjalan kaki dari rumah beliau ke masjid beliau di Unaizah, di Qasim. Kenapa beliau berjalan? Beliau memberikan kesempatan kepada kaum muslimin untuk bertanya sambil jalan. Kenapa, Pak? Karena kita butuh bekal. Seorang yang berilmu butuh bekal. Seorang penuntut ilmu butuh bekal. Dan kalau kita mengajak manusia itu karena Allah, Pak, itu senikmat-nikmatnya ajakan, Pak. Gak akan lelah kita, Pak. Dan kita gak akan kesal. Karena tujuan kita apa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh di sini, Nabi tidak pernah diam di rumahnya, tetapi Nabi bergerak keluar. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah hijrah ke beberapa tempat, Madinah dan juga Taif. Nabi hijrah, namun ada yang diterima, ada yang ditolak. Itu dia poin yang keenam, berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harus kita ingat jemaah, yang harus kita ingat, dakwah ini yang utama adalah kepada keluarga kita, Pak. Jangan pikirkan orang yang terlalu jauh yang nggak bisa kita jangkau, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara
wahai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Selamatkan tuh, Pak. Ada anak yang masih malas sholat, ingatkan terus. Dan tidak benar kalau ada orang mengatakan seorang anak perempuan kalau dia sudah nikah lepas tanggung jawab ayahnya. Nggak benar ini. Kalau dikatakan lepas tanggung jawab pada satu sisi, iya. Misal nafkah, iya. Berpindah kepada suaminya. Tapi apakah kalau wanita sudah menikah, kemudian setelah dia berkeluarga, dia melakukan maksiat, orang tuanya melihat diam atau tidak? Ya diam, Pak. Nah, itu urusan dia sama suaminya, dia Ustaz. Udah lepas tanggung jawab saya, Ustaz. Tidak, Pak. Kita punya anak perempuan, tadinya pakai jilbab. Nikah sama laki-laki, entah gimana, nikah mereka. Ternyata anak kita yang perempuan dirusak agamanya, Pak. Tiba-tiba dilarang pakai jilbab, dilarang pengajian, isinya keluarga mereka dosa dan maksiat. Sebagai orang tua, selama dia hidup, tetap punya tanggung jawab mengingatkan. Bukankah Nabi SAW ketika Fatimah menikah dengan Ali radhiyallahu ta'ala anhumah, tetap Nabi suruh keduanya bangun malam, Pak. Ini disuruh bangun malam loh, Pak. Salat sunnah disuruh sama Nabi. Bangun malam engkau wahai Ali dan Fatimah. Tetap andil orang tua itu ada, Pak. Sebagian orang tidak, terserah dia Ustaz, udah lepas tanggung jawab saya. Seakan-akan beban. Padahal kalau dia niatkan semua karena Allah, akan dia mendapatkan hasilnya besok di hari akhirat. Baik, kemudian yang ketujuh, penuntut ilmu harus memiliki atau menghiasi diri dengan sifat hikmah, bijaksana. Al-hikmah maknanya adalah bijaksana. Di dalam surah Al-Baqarah 269, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira." Allah memberi hikmah kepada orang yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, maka berarti dia telah diberi kebaikan yang banyak. Nah, tinggal permasalahannya, apa yang dimaksud dengan hikmah? Oh, ini dakwahnya hikmah ini, Ustaz. Kenapa hikmah? Ustadznya lembut. Lembut gimana? Semuanya boleh. Nah, itu hikmah tuh, Pak. Bijaksana. Makanya orang dikatakan dia mendapatkan hikmah, bijaksana, bukan standarnya kecintaan mayoritas manusia, bukan. Jangan kita berpikir ini ustadz hikmah karena pengikutnya banyak. Oh, enggak, Pak. Bukankah besok di akhirat ada seorang nabi, disebutkan dalam hadis yang sahih, tidak satu pun orang beriman sama dia, Pak. Jangankan satu pun tidak beriman sama dia. Apakah nabi ini gagal berdakwah? Tidak. Bahkan ada yang beriman hanya 18. Tetapi yang dimaksud dengan hikmah apa? Hikmah berarti seorang penuntut ilmu harus mendidik orang lain dengan akhlak yang dimilikinya dan dengan ajaran yang didakwahkan dari agama ini. Jadi dua tuh. Orang dikatakan hikmah, memiliki sifat bijaksana, dakwahnya bukan hanya omongan. Karena dakwah Nabi itu dua. Dakwatu bil hal dan dakwatu bil lisan. Dua dakwah Nabi, Pak. Nabi berdakwah dengan hal, dengan akhlaknya, Pak. Dan tidak ada satupun orang-orang kafir Quraisy yang menganggap akhlak Nabi buruk, nggak ada, Pak. Itu diakui oleh seluruh orang-orang kafir Quraisy. Bayangkan antum, Pak. Tapi kenapa Nabi itu dibenci? Kenapa Nabi tetap dimusuhi? Padahal dia akhlaknya mulia ini. Sampai disebutkan dalam kitab Rahiqul Maktum, Nabi pernah dititipkan oleh seorang Yahudi barang sebelum dia diangkat menjadi seorang Rasul, seorang Nabi. Ketika beliau masih muda, kata Yahudi ini, "Ya Muhammad, 3 hari lagi saya akan ambil." Orang ini pergi, Pak.
Ketika setelah 3 hari, apa kata Yahudi ini? Aku mendapatkan Muhammad masih pada posisi yang sama, menjaga barangku. Luar biasa, Pak. Akhlak jemaah, akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menisbatkan diri kita kepada sunnah, tidak cukup hanya penampilan, Pak. Nggak cukup. Nggak cukup hanya pakaian yang besar, yang berwarna gelap, memakai cadar, tidak cukup. Itu iya, itu sesuatu yang mulia. Tapi tetap seorang diberikan hikmah ketika dia berdakwah dengan akhlaknya, Pak. Berdakwah dengan akhlak. Makanya Bapak Ibu, kenapa disebutkan di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mendiamkan. Antum perhatikan ini ya, ini penting sekali. Di antara definisi sunnah apa? Qaul, ucapan Nabi adalah sunnah. Perbuatan Nabi adalah sunnah. Dan apa? Iqrar. Nabi mendiamkan sebuah peristiwa berarti membolehkan. Apa maknanya, Pak? Karena Nabi seumur hidupnya, setelah beliau mendapatkan wahyu, setiap ada kemungkaran, beliau pasti tegur. Sehingga semua peristiwa yang beliau diamkan, boleh. Lihat sempurna Islam itu, Pak. Tapi kalau kita yang diam, antara dua tuh, Pak. Kita lihat kemungkaran, kita diam, bukan membenarkan kita. Takut. Ntar ke depannya gimana. Tapi ketika Nabi mendiamkan sebuah peristiwa, diam Nabi, tidak ngomentar Nabi, berarti itu sesuatu yang boleh dalam syariat. Karena Nabi tidak pernah mendiamkan sebuah kemungkaran. Jadi dakwah Nabi dengan akhlak, dan juga dakwah Nabi dengan lisan, dengan kalimat-kalimat, dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian disebutkan berbicara kepada setiap orang dengan cara yang sesuai dengan keadaan orang tersebut. Jadi penuntut ilmu kalau ngomong sama seseorang, menyesuaikan, Pak. Menyesuaikan yang dimaksud bukan abu-abu, tidak. Antum ngobrol dengan orang fakir, apa antum mau bahas masalah harta? Ini ngobrol nih dengan orang susah, dengan petani, dengan orang-orang fakir. Kita harus menyesuaikan pembicaraan. Selama sifatnya mubah, kita ngomong. Makanya kata para ulama, sesuatu yang terkadang dilupakan oleh kaum muslimin dalam masalah berbicara yang baik. Dan beliau kasihkan contoh sebagian para ulama. Misal, Pak, jangan engkau membahas hartamu ketika engkau sedang berbicara dengan orang-orang fakir, Pak. Akan menyedihkan mereka, memunculkan kesombongan di hati kita. Jangan engkau berbicara masalah jodoh. Ini ibu-ibu sering nih, di hadapan orang yang belum dapat jodohnya. Wah, itu orang yang paling mengesalkan, Pak. Tahu antum orang paling mengesalkan? Orang yang sok perhatian, padahal dia sedang membuat saudaranya bersedih. Contoh begini, Pak. Kemarin ada cerita ya, ada seorang akhwat ini cerita sama istri saya. Jadi akhwat ini udah berumur 35 lah mungkin. Dia belum nikah. Belum nikah kenapa? Bukan karena nggak mau nikah, Pak. Siapa yang nggak mau nikah? Antumnya pengen mengulang lagi kan? Pengen antum mengulang lagi. Dia akhwat ini bukan tidak mau nikah, belum ada jodohnya. Nah, akhwat ini dia punya teman yang baru nikah, teman akrab dia. Terus ketika mereka kumpul, akhwat ini cerita, dia sampai sedih cerita sama istri saya. Jadi apalagi, ayo nikah aja lah. Umur udah 35, kenapa belum nikah? Nikahlah. Jangan pilih-pilih, menunjukkan perhatian, tapi itu menyedihkan orang, Pak. Siapa yang tidak ingin menikah? Kan seperti itu. Sama seperti seorang yang sudah menikah, mungkin 30 tahun belum punya anak. Terus datang ibu-ibu dengan 11 anaknya, ya, ngomong di hadapan ibu ini, kapan lagi punya anak? Cepatlah. Sok-sok perhatian, tapi apa? Menyakitkan hati orang, Pak. Pernah nggak lihat tipe orang kayak gini, Bu? Nah, banyak, Bu. Pura-pura perhatian, itu akhlak yang tidak baik itu. Paham nggak maksudnya ya? Paham, Pak.
Makanya kata Syekh Utsaimin, penuntut ilmu menyesuaikan dengan siapa dia bicara. Dengan siapa dia bicara. Dan yang menariknya, Pak, beliau sebutkan dalam kitab beliau yang lain, dan ulama juga jabarkan ini, bahkan penuntut ilmu harus berbeda dia berbicara kepada orang fakir dan kepada orang-orang yang memiliki harta. Beda dia berbicara. Kepada orang fakir mungkin dia lemah lembut. Kepada orang kaya, kalau orang kaya ini orang yang saleh, tetap berlemah lembut. Tetapi sebagian orang kalau sudah ngomong sama orang kaya, wah, udah beda, Pak. Penghormatannya berlebihan. Doanya terlalu panjang, Masya Allah. Orang penuntut ilmu, dia harus memuliakan ilmu. Kita tidak pernah disuruh memuliakan orang kaya, nggak pernah, Pak. Kita disuruh memuliakan para alim ulama. Itu kita disuruh memuliakan mereka. Makanya kembali kepada hal yang tadi, bahwa saya berbicara kepada setiap orang juga disesuaikan dengan keadaan orang tersebut. Jika kita menempuh cara ini, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Orang yang hikmah adalah orang yang mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Karena hikmah diambil dari kata ihkam yang artinya itqan. Sedangkan itqan artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka setiap penuntut ilmu wajib menjadi orang yang bijaksana dalam dakwahnya. Disebutkan surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Allah, ajaklah manusia ke jalan Allah bil hikmah. Nah, di sini kata para ulama, ini tingkatan dalam dakwah, metode dalam dakwah. Mayoritas kita berdakwah dengan lemah lembut, Pak, benar. Apalagi kepada orang-orang awam, lemah lembut. Kepada orang tua, lemah lembut. Banyak-banyak bersabar. Allah perintahkan, ajaklah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah. Ditambah lagi, wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Sebagian para ulama tafsir, ketika mereka menafsirkan kalimat hikmah, mereka tafsirkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ajaklah manusia ke jalan Rabbmu bil hikmah, dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dakwah hikmah itu dakwah mengajak kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang hikmah. Hikmah tidak berkaitan dengan perasaan orang, tidak, Pak. Hikmah berkaitan dengan pendalilan. Itu namanya hikmah. Ada seorang dai, dia berdakwah tidak memakai dalil dengan tujuan mengambil hati manusia, itu dakwah yang tidak hikmah. Justru yang hikmah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dijelaskan wal mau'izatil hasanah, dan dengan mau'izah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Nasihat-nasihat yang baik kepada siapapun, Pak. Kepada orang tua apalagi. Kepada anak kita berlemah lembutlah. Kepada pasangan hidup pun demikian. Hukum asalnya adalah lemah lembut. Makanya Nabi SAW ketika beliau berdakwah, beliau tidak pernah langsung mengajak perang, tidak pernah, Pak. Tapi beliau tawarkan Islam kepada orang-orang kafir Quraisy. Mau masuk Islam atau tidak? Tidak. Kalau mereka nggak mau masuk Islam, mereka disuruh untuk membayar jizyah. Nggak mau juga, mereka mengadakan perjanjian agar mereka tidak mengganggu kaum muslimin. Karena orang-orang yang diperangi oleh Nabi adalah orang-orang kafir yang berkhianat dan mereka mengganggu kaum muslimin. Ini dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan berikutnya Allah mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Dan terkadang berdebatlah kalian dan debatlah mereka dengan cara ahsan, yang paling baik, Pak. Jadi kalaupun antum debat kepada sebagian orang, berdebatlah dengan cara yang baik. Dan kita telah membaca sebagian biografi para ulama, bagaimana mereka menjaga hati dalam debat, Pak.
Disebutkan di masa salaf terdahulu ada dua orang yang sedang berdebat. Ini pernah Anda ceritakan di pertemuan yang sebelumnya ya. Sedang debat. Salah satu musuh debatnya emosi. Keluarlah apa? Ludah, diludahin Pak. Tuh lagi debat. Kira-kira antum kalau debat diludahin mana Pak? Tapi ludah Ustadz, gimana? Hah? Lagi debat nih, diludahin sama Ustadz. Terus sama Habib, misalnya siapa lah, terserah. Lihat hatinya para salaf. Ketika dia diludahin, dipegang sama dia ludah ini. Diginikan sama dia. Ludah ini dalam hukum fikih tidaklah najis. Kenapa saya harus marah? Dahsyat Pak. Ini iman ini. Kalau yang nggak beriman di hatinya, wah berlebihan lah Ustadz. Nah, itu nggak beriman itu Pak. Kurang imannya itu. Ini salaf Pak. Berdebat tidak terpancing. Dan mereka pandai bagaimana cara untuk menjaga hati mereka. Makanya Musa dan Harun juga diperintah Allah berjumpa dengan Fir'aun dengan kondisi lemah lembut. Musa dan Harun. Makanya kalau kita debatnya harus ilmiah, diskusinya ilmiah. Beda jidal dengan mira itu beda. Ada debat kusir yang diharamkan oleh Allah, ada diskusi ilmiah. Diskusi ilmiah. Walaupun orang yang mau meninggalkan debat karena Allah, walaupun dia benar, dia mendapat jaminan rumah di surga. Jadi ada satu sisi kita kadang-kadang udahlah nggak perlu debat lah. Ada satu sisi kita kadang-kadang lihat ini orang ada potensi ingin kebaikan. Nah, diskusi dengan dia, Pak. Diskusi dengan dia. Terkadang ada orang mengajak diskusi memang mencari kebenaran, Pak. Tapi ada orang mengajak diskusi memang ingin menentang syariat. Itu beda, dua hal yang berbeda. Makanya dalam berdakwah pun terkadang dibutuhkan yang namanya diskusi, ya, diskusi ilmiah. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau sebutkan di antara sesuatu yang dibolehkan dalam syariat yaitu 6 jenis ghibah itu dibolehkan. Salah satunya apa? Salah satunya yang dibolehkan menyebutkan nama seseorang yang sudah tersebar keburukannya. Baik keburukan yang berkaitan dengan dakwah atau berkaitan dengan kemaslahatan manusia. Disebutin namanya, Pak. Dulu Imam Ahmad rahimahullah jamaah. Beliau itu punya majelis, Pak, khusus membahas orang. Ajib ngantum tuh. Yang dibahas tuh orang, Pak. Tapi yang membahas siapa? Imam Ahmad. Jangan coba-coba antum yang bahas. Imam Ahmad penghafal 1 juta hadis ini. Di zaman dia ini alim besar, Pak, di masanya. Beliau setelah mengisi majelis, orang diberikan kesempatan bertanya. Orang bertanya, Pak. Ya Imam Ahmad, bagaimana pandanganmu dengan Imam Fulan? Boleh nggak belajar dengan Imam Fulan? Disebutin tuh namanya, Pak. Imam Ahmad dengan kokohnya jiwanya, yakinnya ilmunya, dan besar dada Imam Ahmad itu, Pak, menerima pertanyaan-pertanyaan itu. Imam Ahmad sampaikan, jangan belajar dengan Fulan. Si Fulan hafalannya lemah. Jangan belajar dengan Fulan, Fulan pendusta. Jangan belajar dengan Fulan, akidahnya sesat. Disebutin namanya satu-satu. Dan terkadang itu diperlukan dalam dakwah. Namun ingat, harus maslahatnya lebih besar daripada mudaratnya. Nggak kayak sekarang, beda. Terkadang yang mentahdzir ilmunya tidak seberapa dengan yang ditahdzir. Masa ada anak tamat Lipia mentahdzir Syekh Albani, Pak? Tamat Lipia. Di Lipia juga yang dipelajari muqarrar. Yang dikritik siapa? Syekh Albani, Syekh bin Bas yang dikritik sama dia. Apalagi cuma tamat Ciputat, subhanallah, Pak. Ciputat. Yang dia bantah apa? Harusnya Syekh Albani ini dia nggak cocok jadi mufti, jadi muhadits, nggak cocok.
Karena apa yang dia koreksi kami pun bisa, kata dia. Subhanallah. Ajib Pak, ajib. Makanya Bapak Ibu, belajar itu jangan ke sembarang orang, jangan. Tidak ada orang yang berilmu Pak, kecuali dia itu akan membutuhkan ilmu yang lebih daripada itu. Kalau yang dia kritik sudah orang-orang besar, ulama-ulama kibar yang dia kritik Pak, ini biasanya berkaitan dengan penyakit hati Pak. Berkaitan dengan penyakit hati. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Utsaimin sebutkan, seorang penuntut ilmu harus memilih metode-metode dakwah yang lebih dekat untuk diterima. Tapi ingat di sini, ya, metode dakwah ya, yang dimaksud oleh Syekh Utsaimin bukan kita mengarang-arangnya. Karena sebagian orang niatnya pendekatan kepada umat, tapi melalui metode-metode dakwah yang dikarang-karang. Yang dikarang-karang. Sehingga ada sebagian mengatakan, umat nggak butuh dakwah tauhid, nggak butuh. Yang paling penting bagaimana umat ini bersatu, saling mencintai. Saya udah coba Pak, udah coba saya Pak. Dakwah dengan akhlak, dakwah dengan Al-Quran, ujung-ujungnya nggak masuk Pak. Dulu di Cempaka Putih, ini tahu nih ikhwan ini baju merah ini. Waktu saya masih di Cempaka Putih Pak, itu kita masuk di masjid, itu Masya Allah Pak, yang CB yang tua-tua, dan bukan orang-orang apa ya, secara dunia mereka dulu mungkin bos-bos, excellent, inilah kerja di sini lah, Lemhanas macam-macam Pak. Pensiun, yang biasanya dihormati, diminta pendapatnya, setelah pensiun udah datang nih ke masjid ngerecokin Pak. Biasa datang ke masjid, mulai masjid di obrak-abrik sama dia. Tapi saya awal-awal saya berpikir, itulah karena ngarang-ngarang dalam dakwah. Waktu itu kita belum terlalu paham juga dengan dakwah ini Pak. Akhirnya saya berpikir, oh mungkin dakwah akhlak dulu nih, ngajarin Quran dulu nih kayaknya, jangan tauhid dulu. Akhirnya saya buka majelis tahsin Pak. Oh mereka cinta sama saya Pak, Masya Allah Pak, senang mereka. Yang tua-tua itu saya ajarin Quran. Ustaz mau baca Yasin, ya bacalah Yasin, baca Yasin. Nah, saya perbaiki bacaannya Pak. Udah saya tempuh cara itu Pak. Kita coba cara itu 4 tahun atau 3 tahun coba. Senang mereka Pak, senang. Tetapi semua itu habis, berantakan. Kenapa? Satu pertanyaan, Ustadz maulidan enggak? Ustadz anti Yasin ya? Saya jawab iya, bubar langsung Pak. Antum bayangin itu. Jadi maksud saya, percuma mereka itu dekat sama kita karena mereka belum tahu hakikat kita aja. Makanya dari awal kata Jundub bin Abdillah, ta'allamnal iman qabla al-Quran. Kami belajar sama Nabi wa nahnu fitiyan. Kami masih muda waktu itu. Kami belajar iman dulu sama Nabi, baru kami belajar Al-Quran. Maka jangan coba-coba deh Pak, buat metode-metode sendiri dalam dakwah, ujung-ujungnya berantakan Pak. Lihat Nabi Pak, antum lihat dalam waktu 23 tahun, lihat tegak Islam itu di Makkah dan Madinah Pak. Itu bukan waktu yang, itu termasuk waktu yang cepat Pak ya. 23 tahun loh. Yang tadi ada 360 berhala Pak. Ketika Fathul Makkah terjadi, dah ditebas semua sama Nabi, dihancurkan semua sama Nabi. Tapi kata Syekh Al-Mubarakfuri, beliau sebutkan di situ fikih dakwahnya. Ketika Nabi di Makkah 13 tahun, Nabi tidak langsung menghancurkan berhala-berhala itu Pak. Karena percuma. Berhala dihancurkan, tapi keyakinan mereka tidak berubah. Maka Nabi bersabar. Tapi tetap dakwah tauhid disampaikan terus. Tapi Nabi sudah bertekad. Ketika terjadi Fathul Makkah, kemenangan umat Islam, hari itu juga habis semua berhala-berhala itu Pak. Jadi maksud saya, terkadang ada hal-hal yang kita harus bersabar. Namun bukan berarti kita membuat metode baru dalam dakwah, tidak Pak.
Karena ada sebagian orang membuat metode baru dalam dakwah, akhirnya dia menyimpang dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, Pak, Ustadz, enak kayaknya kalau kajian itu dipotong-potong, Ustadz. Kajian dipotong-potong, nanti diisi dengan backsoundnya musik-musik sedih. Jadi pas dengar kajian itu lebih terharu. Jadi ada backsoundnya, ada salawat-salawatnya. Ini membuat metode dakwah baru nih, Pak. Seakan-akan yang mendatangkan hidayah itu adalah backsound ini, yang mendatangkan hidayah Allah, Pak. Bagaimanapun dakwah itu sampai kepada mereka. Jadi tidak boleh membuat metode baru dalam dakwah, ya. Nabi contohkan di sini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke masjid dan dia melihat seorang badui kencing di pojok masjid. Para sahabat pun bangkit untuk mencegahnya, tetapi mereka dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah orang itu kencing, maka Nabi memanggil dan berkata, Inna hadhil masajid la tasluh li syai'in min hadal bol wal qadar. Jadi dibiarkan sama Nabi, dia buang hajatnya dulu. Kenapa Nabi membiarkan? Karena Nabi tahu ini orang yang tidak mengerti, orang yang tidak faham. Maka di sini kata para ulama, bedakan kalau kita berdakwah kepada orang yang sudah ngerti dengan orang yang belum paham, Pak. Bukan yang pura-pura nggak paham, ya, yang belum paham. Karena yang pura-pura tidak paham lebih banyak daripada yang tidak paham. Lihat perbedaan, Pak. Orang Badui buang hajat di masjid, Nabi biarkan. Selesai dia buang hajat, Nabi langsung mengucapkan sebuah kalimat, ini masjid, tidak boleh, tidak baik dipakai untuk buang air kecil dan seterusnya. Innama hiya li dzikrillahi azza wa jal. Tetapi masjid ini hanya boleh dipakai untuk berzikir kepada Allah, salat dan qiraatil Quran. Nah, lihat nih, Pak. Di sini ada fikih hadis sedikit. Nabi mengatakan sesungguhnya masjid ini innama hiya. Ini dil hasr, innama itu dil hasr. Hanyalah masjid ini dipakai untuk mengingat Allah, satu. Yang kedua, untuk sholat. Yang ketiga, qiraatil Quran. Kata para ulama, siapapun yang membangun masjid, kalau tidak ada 3 poin ini, maka dicabutlah keberkahan pada masjid itu. Karena ada orang mungkin bangun masjid lain lagi tujuannya. Bangun masjid tujuannya beda, bukan untuk zikrullah, bukan untuk baca Quran. Makanya diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tujuan dibangunnya sebuah masjid. Baik, kita azan dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita kepada hal yang tadi, bahwa ketika kita berdakwah maka kita melihat siapa yang kita dakwahkan. Apakah dia orang yang lebih besar daripada kita, atau dia orang yang lebih muda daripada kita? Apakah dia orang tua atau orang-orang yang sudah mengerti atau tidak? Maka Nabi membedakan teguran kepada orang-orang Badui dan juga kepada seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik. Dua-duanya melakukan kesalahan. Yang satu dia buang air di masjid, dan dia orang yang tidak mengetahui, dimaafkan oleh Nabi. Pada kasus yang kedua, Ka'ab bin Malik, di antara sahabat yang tidak ikut di perang Tabuk, ini kisahnya panjang, dan Nabi memberikan pelajaran kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu wa arda. Didiamkan oleh Nabi, dan Nabi menyuruh semua sahabat mendiamkan dia. Sebagian menyebutkan 50 hari, Pak. Anda bisa bayangkan, dikucilkan. Tahu bagaimana rasanya, Pak? Kalau dulu jamaah, orang-orang soleh itu dominan, Pak. Sehingga kalau ada orang yang melakukan maksiat, mereka sedikit jumlah mereka di masa para sahabat, apalagi generasi keemasan Islam. Makanya dulu salah satu teguran untuk ahlu bid'ah, mereka dikucilkan sampai mereka bertaubat. Begitu dulu, menghajar ahlu bid'ah. Ada pelaku bid'ah, dah jangan dekati dia, jangan ajak dia ngomong, jangan kasih salam sama dia. Tujuannya apa? Sampai dia bertaubat. Tapi kalau sekarang kita kucilkan ahlu bid'ah, kita yang disikat sama dia, Pak. Kita yang sedikit. Nah, makanya ketika Ka'ab bin Malik tidak ikut di perang Tabuk, beliau berat di hati beliau. Tapi lihat, Nabi memberikan pelajaran yang lebih berat. Kenapa? Karena Ka'ab seorang yang memiliki keutamaan. Makanya antum bedakan ketika antum berdakwah kepada siapa. Apakah dia orang sudah ngaji atau belum? Apakah dia seorang yang alim atau tidak? Itu beda, Pak. Mengajak orang untuk kekajian, mengajak orang untuk mengamalkan pun juga berbeda. Maka ini dia poin yang berkaitan dengan masalah hikmah. Baik, poin yang terakhir, ya, kita cukupkan bab ini sampai poin yang ke-9, ya, atau halaman 46. Nanti kita akan masuk kepada bab yang berkaitan dengan kiat dalam belajar. Karena ini bahasan yang insyaallah antum sudah memaklumi lah bahasan-bahasan awal ini. Ya, poin yang terakhir adalah menghormati ulama dan memuliakan mereka. Ya, menghormati ulama dan memuliakan mereka.
Disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu." Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian saksi-saksi yang adil karena Allah, dan janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum menyebabkan kalian tidak berbuat adil. Di sini kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalaulah kepada orang-orang yang kita benci karena dosa dan maksiatnya kita harus berlaku adil, apalagi kepada orang-orang yang memiliki ilmu, Pak. Jadi kita disuruh menghormati para ulama, Pak. Dan ulama tidak minta mereka dihormati, tidak. Kita menghormati ilmu, menghormati alim itu karena ilmu yang dia bawa. Karena ilmu yang dia bawa. Ada disebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala, sebagian muridnya Imam Syafi'i, Pak, karena wibawanya Imam Syafi'i, mereka itu sampai enggak berani untuk membalikkan kitab, Pak. Anda bisa bayangkan gimana ya wibawanya ulama di masa dulu, Pak. Untuk balikan kitabnya pelan-pelan mereka. Disebutkan sampai kami kalau ingin membuka lembaran kitab kami pelan-pelan. Karena besarnya wibawa Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya itu, Pak. Itu ulama-ulama di masa terdahulu. Mereka ulama-ulama rabbani. Karena semakin mereka berdakwah, semakin bertambah keikhlasan mereka. Itu para ulama di masa dulu, Pak. Jadi kita menghormati ulama pun sebatas timbangan syariat. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh gulu, juga tidak boleh. Karena salah satu sebab terawal terjadinya kesyirikan karena sifat gulu kepada orang-orang soleh. Mu'adz bin Jabal ketika dia melihat pendeta-pendeta, rahib-rahib, orang-orang sujud kepada pendeta itu, ketika Mu'adz bin Jabal berjumpa sama Nabi di awal-awal keislamannya, dia langsung sujud, Pak. Tapi itulah bedanya, Pak, fiqhul hadis. Sebagian orang memahami hadis ini, bolehnya seorang itu untuk sujud kepada guru dalam rangka penghormatan. Karena Nabi sama sekali tidak bersikap keras kepada Mu'adz. Ini sebagian dai ngomong seperti itu, tapi dai-dai yang mengajak manusia kepada ngalap berkah dan seterusnya lah. Tapi pemahaman yang benarnya apa? Nabi tegur Mu'adz bin Jabal. Kata Mu'adz, "Ya Rasulullah, orang-orang sujud kepada pendeta-pendetanya. Engkau lebih berhak untuk kami sujud kepadamu, ya Rasul." Kata Nabi, "Sesungguhnya sujud dan ruku itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala." Ditegur sama Nabi SAW. Maka nggak perlu kita melewati orang-orang itu dengan cara ruku, apalagi ngesot, Pak. Jangan, Pak. Subhanallah. Datang menghormati orang dengan cara itu nggak boleh, Pak. Dan saya termasuk orang yang memilih pendapat itu. Termasuk ruku itu menundukkan badan. Kenapa? Dalam kitab-kitab fikih disebutkan, di antara orang yang tidak sempurna rukunya, yang tidak lurus. Berarti ketika dia bagian dari ruku. Ketika ada orang rukuknya hanya setengah, itu ruku atau tidak? Ruku, tapi tidak sempurna. Tapi tetap dinamakan dia ruku, Pak. Kalau saya pribadi tetap menilai bahwasanya dari perkataan para ulama, termasuk bagian dari ruku itu apa ya? Permisi itu loh. Lewat aja kasih salam, assalamualaikum. Dan itu budaya orang Indonesia murni, Pak. Antum tanya sama ustaz-ustaz yang belajar mungkin ke Saudi, ke Yaman apalagi, nggak ada, Pak. Orang ngasih salam tegas, assalamualaikum, gitu, Pak, orang. Waalaikumsalam, gitu. Kita enggak. Assalamualaikum. Ya, banyak kali nunduk-nunduknya gitu. Enggak, itu budaya-budaya harus kita hilangkan, Pak. Kita jumpa orang, assalamualaikum, apa kabar antum, sehat? Begitu, Pak. Kenapa? Karena sujud dan ruku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga jangan terlalu banyak pakai afwan, Pak. Saya nggak suka, saya. Afwan, Ustaz, bisa ngisi kajian, langsung aja deh. Nggak usah, atau nggak salah ngapain afwan. Hah? Ngapa antum afwan?
Hormatilah guru antum sebatas syariat, udah cukup. Ini sedikit-sedikit afwan. Afwan Ustaz, bisa ngisi tanggal sekian. Langsung aja, Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Bisa isi tanggal segini Ustaz. Cukup itu. Afwan Ustaz tuh Pak. Itu kayak nggak cocok sama saya tuh Pak ya. Nggak perlu, antum nggak salah, jangan antum bilang afwan. Kalau antum salah, baru kita minta maaf. Ini kebalik, nggak salah minta maaf, salah nggak minta maaf. Nah, itu kita itu Pak. Benar-benar salah nggak afwan lagi. Nah, jadi ingat bahwasanya menghormati para ulama pun itu ada timbangan-timbangan dalam syariat. Baik, kita cukup sampai di sini jemaah sekalian. Semoga kajian ini bermanfaat. Mungkin sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan mungkin sekitar 5 menit dipersilahkan jemaah sekalian. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz mau tanya masalah batasan wilayah masjid. Karena apakah itu masjid? Karena di beberapa tempat masjid, pakaian itu termasuk masjid kami. Mengapa untuk kami berdua dan berkaca Masya Allah. Jadi apakah itu masjid atau sembarangan? Baik, ya barakallahu fiik. Ya baik, barakallahu fiik. Ya memang sebagian para ulama berbeda pendapat tentang wilayah masjid ya. Beberapa waktu yang lalu ada seorang syekh datang juga ke Indonesia, ditanyakan hal yang sama. Syekh Sindi kalau saya tidak salah, hafizahullah taala. Beliau mengatakan termasuk pekarangan masjid bagian dari masjid. Jadi selama itu adalah pagar masjid, itu bagian dari masjid. Dan beliau sebutkan untuk kehati-hatian lebih baik kita meninggalkan. Itu kehati-hatian. Walaupun sebagian ada yang mengatakan kalau dia sudah keluar dari pintu masjid, sudah. Karena orang sholatnya di situ, di tempat di masjid tersebut. Ya. Tapi kalau sudah berkaitan dengan ancaman-ancaman, Pak, di antara sifat waroknya para penuntut ilmu kehati-hatian. Ya selama masih masuk pada pekarangan masjid, ya, dan memang sifatnya itu tidak darurat apalagi ya, maka lebih baik ya kita berhati-hati untuk tidak berjual beli di sekitaran masjid ya. Itu pendapat sebagian para ulama ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Ya makanya sebagian ustadz-ustadz yang memandang tidak boleh tetap di pekarangan masjid, mereka disuruh jualan di luar, dijual pekarangan. Bahkan yang lebih hebat lagi, nggak boleh jualan Pak, ada juga Pak. Ada sebagian ustadz nggak boleh jualan, datang kajian, mereka nggak boleh izinkan untuk berjual beli. Nah, kalau ingin berjual beli mungkin agak jauh dari masjid. Nah makanya ini terjadi khilaf memang di antara sebagian para ulama. Tapi untuk kehati-hatian memang lebih baik kita berjual beli itu di luar pekarangan masjid. Itu lebih hati-hati sebenarnya, ya, lebih hati-hati. Walaupun ada yang mengatakan kalau sudah bukan tempatnya masjid, kayak parkir, basement tuh Pak. Ini kalau antum misalnya ke Masjidil Haram gimana coba? Pekarangannya segede itu Pak. Nah, gimana gitu. Makanya untuk kehati-hatian kata mereka sebagian lebih baik ditinggalkan ya. Wallahu taala alam bisawab. Dan ini perkara yang luas, perkara yang luas. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana memberitahu jamaah untuk misal jangan makan di dalam masjid agar terjaga kebersihan masjid, padahal mereka juga belajar tentang adab-adab. Syukran Ustaz, jazakallah khairan. Subhanallah, masjid jamaah sekalian itu masjid yang harus, tempat yang harus paling kita jaga kebersihannya Pak. Itu masjid, ini rumah Allah. Sampai Allah mengatakan bersihkanlah masjid itu untuk orang-orang yang tawaf. Antum melihat bagaimana upaya Arab Saudi untuk membersihkan Masjidil Haram itu Pak. Setiap sudut ada ini ya. Walaupun nanti ada juga orang-orang yang kadang-kadang tidak bersih dalam bersuci. Nah terutama untuk di masjid, antum sudah belajar adab, amalkan. Ada sampah nih, misalnya gini Pak, ini sampah nih, ini kan sampah nih Pak, kalau dibuka nih, kemana antum letak sampah ini? Itu yang punya aqua, kemana letak sampah itu? Hah? Kantongin Pak, jangan diselipkan di sini, jangan. Kantongin. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan bersih Pak. Orang Islam itu bersih, menjaga kebersihan.
Kalau antum begitu telaten menjaga kebersihan rumah antum, ini rumah Allah, Pak. Lebih telaten lagi. Oh, gampang kan ada pengurusnya, Ustaz. Enggak, ini masalah kita dengan Allah nih. Makanya pernah saya ditanyakan, Ustaz, kok di sebagian masjid-masjid Arab Saudi itu kotor, Ustaz? Kotor nggak, Pak? Rest area itu kotor, Pak, Masya Allah. Itu bukan orang Arabnya, karena banyak para pendatang. Antum kalau baca berita, salah satu negara yang memang terkotor itu Bangladesh, dan banyak di Saudi Bangladesh. Saya pernah di atas apartemen 3 itu, mereka buang sampah dari atas, cotar, subhanallah, kue-kue itu, Pak, roti-roti itu dilempar dari atas, Pak. Kena mobil orang, ini nggak peduli dia. Makanya Arab Saudi bukan kotor, tidak, cuman karena terlalu banyak pendatang yang datang, ya. Ada Bangladesh, Pakistan, ini 2 negara yang kadang-kadang disebutkan memang kurang menjaga kebersihan mereka, sehingga rest area itu kayak kotor banget. Kadang cuman ada keran, terus nggak ada gayungnya, Pak, cuman ada kayak ceret air gitu loh, tau nggak tuh, yang modelnya kayak gitu. Jadi bukan Arab Saudi yang kotor, karena negeri kaum muslimin, tetapi sebagian orang yang mereka tidak terbiasa hidup bersih ya seperti itu. Saya pernah tanyakan, Pak, sebagian orang-orang Bangladesh itu, kenapa mereka tidak kurang menjaga kebersihan? Dan itu saya nanya kepada ahli ilmunya, artinya orang yang sering ke masjid lah, bukan ahli ilmu, sering ke masjid. Apa jawaban mereka? Kami belajar fikih, selama tidak najis, bersih ya tadi. Nggak mandi 3 hari kan nggak najis, Pak, bersih itu kata dia. Jadi udah beda standar sudah. Makanya kita orang Indonesia itu termasuk bersih, Masya Allah. Makanya kita jaga masjid kita, jaga kamar mandinya, jaga tempat-tempat beribadah kepada Allah. Karena kalau masjid itu bersih, antum pun semangat untuk belajar. Ya, antum juga semangat untuk menuntut ilmu, dan terkadang kebersihan itu juga bagian dari keimanan. Kata Nabi SAW, at-taharatu satru minal iman. Taharah itu, kesucian itu bagian dari keimanan, ya. Jadi perhatikan adab di masjid, dan kita sudah mengetahui ilmunya, amalkan sedikit demi sedikit. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, masih ada? Baik jemaah, mungkin cukup insyaallah pada pertemuan ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.